Mm-mm. Ya, bohong. Oh, iso kok, iso kok. Eh, kamu balik aja ke Zoom aja. Halo, halo. Waduh, Hai, sinyalnya. di lah Zoomku gak kena aneh gak anak metu. Resik ya. Sudah? Kok dipotong kan, Mbak? Iya, potong. Oke. Liv, kamu balik di room Zoom aja. Metu kan? Metu kan share layarnya kan? Betul. Di Room Zoomku Zoom, room kosong, Zoom. ora ana isine. Wes. Coba kamu buka buka Loh, kok iso? kamu teh mau coba Buka buka. GPT. Ini, Enggak, gitu. itu enggak. Kan saya tak. Ya Foto wes, kamu ayo. saya. Bisa ya. Ayo, Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada hari ini kami dari kelompok yang berjumlah 5 orang atas nama Kakak Hidayah, Kakak Naura, saya, Kak Renata, dan Kak Alinda akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tentang analisis penyelesaian kode numerik menggunakan metode HEO. Oke. Pada makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis numerik yang diampu oleh dosen kami yang bernama Bapak Muhammad Hudzaifah MSI. Oke. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh masing-masing yang bertugas. Untuk yang bertugas, silahkan. Oke, baik. Pada makalah ini, kami membahas penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ODE menggunakan metode numerik. Nah, persamaan diferensial banyak digunakan untuk memudahkan berbagai fenomena di bidang sains dan teknik. Namun, dalam banyak kasus, persamaan diferensial tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga diperlukan pendekatan numerik. Salah satu metode numerik yang paling sederhana adalah metode Euler. Metode ini mudah digunakan, tapi memiliki keterbatasan dari segi akurasi karena galet yang cukup besar, terutama jika ukuran langkahnya tidak kecil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah metode Heun sebagai pengembangan dari metode Euler. Metode ini menggunakan dua kemiringan, yaitu di awal dan di akhir interval, sehingga menghasilkan solusi yang lebih akurat dengan proses perhitungan yang masih sederhana. Dalam makalah ini dibahas bagaimana metode Heun diterapkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan masalah nilai awal, lalu bagaimana langkah-langkah iterasi metode Heun dalam menghampiri solusi persamaan diferensial Y aksen sama dengan T plus Y, serta bagaimana hasil aproksimasi solusi yang diperoleh dari beberapa iterasi metode Heun. Nah, untuk tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar metode Heun sebagai metode numerik dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa, lalu menunjukkan langkah-langkah penerapan metode Heun melalui perhitungan iterasi secara bertahap, serta memperoleh dan menganalisis solusi numerik dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan T plus Y menggunakan metode Heun. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori untuk persamaan diferensial biasa. Persamaan Oke, untuk diferensial selanjutnya adalah bisa persamaan dipresentasikan matematika oleh yang bersangkutan. yang melibatkan fungsi dari satu. Halo, suaraku muncul nggak? Muncul. Oh, ada. Oke, baik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang melibatkan
fungsi dari satu arah, satu atau lebih variabel yang dihubungkan dengan nilai fungsi itu sendiri, serta turunannya pada berbagai orde. Dalam konteks pemodelan matematika di berbagai bidang ilmu, persamaan diferensial berperan sangat penting karena mampu mendeskripsikan antara besaran dengan laju berubahnya. Persamaan diferensial menjadi fondasi untuk merumuskan fenomena alam dan teknik seperti teori getaran, profil muka air di sungai, hingga pertumbuhan populasi. Persamaan diferensial biasa adalah salah satu klasifikasi utama dari persamaan diferensial. PDB atau persamaan diferensial biasa merujuk pada persamaan yang hanya melibatkan satu variabel bebas. Hal ini berarti turunan yang terdapat dalam persamaan tersebut merupakan turunan biasa, bukan turunan parsial. Secara umum, PDB orde 1 dengan nilai awal yang dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan fx, y dengan kondisi awal yx0 sama dengan y0. Bentuk inilah yang sering menjadi fokus dalam studi metode numerik. Penyelesaian dari PDB adalah suatu fungsi yang apabila disubstitusikan ke dalam persamaan dan kondisi awal akan memenuhi persamaan tersebut. Terdapat dua pendekatan utama untuk mencari penyelesaian PDB, yaitu metode analitik dan metode numerik. Metode analitik menghasilkan solusi yang atau sejati dalam bentuk fungsi. Namun metode ini hanya dapat diterapkan pada kelas PDB tertentu yang sederhana dan memiliki bentuk baku yang dapat diintegralkan. Apabila PDB memiliki bentuk yang rumit, nonlinier atau tidak memiliki solusi analitik yang diketahui, metode analitik menjadi tidak mungkin atau sangat sulit dilakukan. Nah, dalam situasi inilah metode numerik menjadi solusi alternatif yang esensial. Metode numerik tidak mencari solusi eksak, melainkan memberi perkiraan solusi dalam bentuk nilai-nilai diskrit pada titik tertentu. Solusi numerik ini sangat bergantung pada akurasi metode yang digunakan dan ukuran langkah diskretisasi. Metode numerik untuk PDB. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika, yang umumnya melibatkan perhitungan berulang menggunakan komputer. Metode ini menjadi alat vital dalam penyelesaian PDB, terutama ketika persamaan tersebut kompleks dan sering muncul dalam berbagai ilmu seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Nah, tujuan utama penggunaan metode numerik dalam PDB adalah untuk mendapatkan perkiraan solusi yang seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi persamaan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Proses penyelesaian PDB numerik dimulai dari nilai awal Y0 pada X0 yang diketahui, dan kemudian nilai Y dihitung secara bertahap pada titik-titik X1, X2, X3 sampai Xn dengan interval langkah H sama dengan XI plus 1 dikurangi XI. Nilai H ini sangat krusial karena mempengaruhi tingkat akurasi dan waktu komputasi. Secara umum, metode numerik untuk PDB diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu metode satu langkah seperti Euler, Hyun, dan Ringwald-Cotta, dan metode banyak langkah seperti Adam-Basford, Moulton. Metode satu langkah hanya memerlukan nilai pada titik sebelumnya atau Y1 untuk menghitung nilai pada titik berikutnya, YI plus 1. Sedangkan metode banyak langkah dibutuhkan beberapa nilai sebelumnya, YI-1, YI-2, dan seterusnya. Keunggulan utama metode numerik adalah kemampuannya untuk menangani berbagai macam PDB, termasuk sistem persamaan diferensial nonlinier yang sulit diselesaikan dengan tangan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu solusi yang dihasilkan hanyalah perkiraan dan mengandung galat atau kesalahan yang dapat berupa galat pemotongan dan galat pembulatan. Pemilihan metode dan ukuran langkah H yang tepat sangat penting untuk menyeimbangkan antara akurasi, stabilitas, dan efisiensi komputasi. Nah, yang terakhir yaitu metode Hyun. Metode Hyun yang juga dikenal sebagai metode Euler yang ditingkatkan atau metode prediktor korektor merupakan perbaikan dari metode Euler standar.
Metode ini termasuk dalam kategori metode rungu kota orde 2 yang dirancang untuk mengurangi galat yang dihasilkan oleh metode Euler dengan mempertimbangkan kemiringan rata-rata dalam interval langkah H. Metode Hyun bekerja dalam dua tahap utama. Yang pertama yaitu tahap prediktor atau perkiraan, menggunakan metode Euler untuk memperkirakan nilai awal YI plus 1. Nilai perkiraan ini sering dilambangkan dengan Y bintang I plus 1. Yang kedua yaitu tahap korektor atau koreksi, menggunakan nilai prediksi YI plus 1 untuk menghitung kemiringan di titik akhir interval XI plus 1, YI plus 1. Kemudian solusi akhir YI plus 1 dihitung sebagai YI ditambah dengan rata-rata kemiringan di titik awal dan kemiringan di titik akhir dikalikan dengan ukur langkah H. Dengan metode Euler yang hanya menggunakan kemiringan di titik awal, metode Hyun menggunakan dua perkiraan. Dengan memasukkan informasi kemiringan, metode Hyun mampu memberikan perkiraan yang jauh lebih akurat. Galat pemotongan lokal dari metode Hyun adalah orde H pangkat 3. Sedangkan galat globalnya adalah orde H pangkat 2, menjadikannya lebih unggul secara signifikan dibandingkan metode Euler. Dalam beberapa kasus, tahap korektor pada metode Hyun dapat diselesaikan dengan proses iterasi. Iterasi dilakukan dengan I plus 1 pada rumus korektor dengan YI plus 1 hasil perhitungan akhir dan mengulanginya sampai galat relatif antara hasil iterasi berturut-turut menjadi kurang dari batas yang keunggulan metode adalah akurasinya yang sangat substansial, lebih baik daripada metode Euler tanpa peningkatan kompleksitas komputasi. Berdasarkan perbandingan, solusi numerik dan metode Hyun cenderung selalu mendekati solusi dari kurta orde 4 yang dikenal memiliki akurasi sangat tinggi. Oleh karena itu, metode Hyun sering menjadi pilihan yang baik untuk mengatasi PDB ketika metode Euler terlalu kasar tetapi tidak memerlukan tingkat akurasi tinggi dari metode orde yang lebih tinggi. Oke, akan dilanjutkan oleh kakak yang bertugas. Terima kasih untuk kakak Renata. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas kakak. Baik, pada metodologi penyelesaian ini mencakup persamaan model dan kondisi awal yang digunakan, algoritma dari metode Hyun, langkah-langkah penyelesaian numerik. Tujuan bab ini adalah menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan OD secara numerik menggunakan metode Hyun. Yang pertama, persamaan model dan kondisi awal. Di sini kami menggunakan persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu Y aksen T sama dengan T plus Y T. Dengan Y dengan kondisi awal Y 0 sama dengan 1. Dan fungsi T Y sama dengan T plus Y. Dan solusi eksak untuk sebagai perbandingan adalah YT sama dengan minus T minus 1 plus 2 eksponensial T. Dengan interval 0 sampai 2 dan hanya ada 0,2. Asumsikan fungsi TY adalah kontinu dan memenuhi kondisi Lipschitz. Yang kedua, algoritma metode Hyun. Metode Hyun adalah metode prediktor korektor orde 2 yang terdiri dari dua tahap. Pertama, prediktor. Seperti Euler eksplisit, Y bintang K plus 1 sama dengan YK plus H kali fungsi dari TK YK. Yang kedua, korektor, yaitu aturan trapezium, yaitu YK plus 1 sama dengan YK plus H per 2 dikali fungsi TK YK plus fungsi TK plus 1 YK plus 1. Dengan OH galat global OH kuadrat. Yang lebih akurat daripada Euler. Setiap langkah di sini menggunakan data evaluasi fungsi untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya langkah penyelesaian numerik.
Langkah 1 kita inisialisasikan T0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. Kemudian hanya itu 0,2 dengan interval 0 sampai 2. Gunakan tabel untuk mencatat hasil. Kemudian langkah penyelesaiannya iterasi per langkah waktu untuk setiap K mulai dari 0. Pertama, hitung fungsi TK YK sama dengan TK plus YK. Lalu hitung prediktornya, Y bintang K plus 1 sama dengan YK plus H kali fungsi TK YK. Kemudian hitung fungsi TK plus 1 dan YK plus 1 bintang. Kemudian hitung korektor, YK plus 1 sama dengan YK plus H per 2 kali fungsi TK YK plus fungsi TK plus 1 Y bintang K plus 1. Lalu kita update waktu yang telah ditemukan, TK plus 1 sama dengan TK plus H. Contoh perhitungan manual dengan K sama dengan 0. Jika diketahui T0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, dan H sama dengan 0,2, maka fungsi T0 Y0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Maka prediktornya Y bintang 1 sama dengan 1 plus 0,2 kali 1 sama dengan 1,2. Dan fungsi T1 Y1-nya adalah 0,2 plus 1,2 sama dengan 1,4. Korektornya Y1 rumusnya itu sama dengan 1 plus 0,2 per 2 dikali 1 plus 1,4 sama dengan 1,24. Jadi hasil T1 Y1 sama dengan 0,2 dan 1,24. Selanjutnya tabel hasil cuplikannya itu udah di bawah. Jadi kesimpulan metodologi ini adalah metode Heun memberikan solusi numerik yang lebih akurat daripada Euler. Algoritma ini juga sistematis dan mudah diimplementasikan. Dengan H,02 itu diperoleh 15 titik solusi dalam interval 0,28. Dari interval 0,0 sampai 2,8. Hasil numerik dapat dibandingkan dengan solusi eksak untuk analisis error. Metode Heun adalah pilihan yang efektif untuk menyelesaikan ide secara numerik dengan akurasi yang baik dan komputasi yang sederhana. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Naura. Selanjutnya akan disampaikan oleh kakak yang bersangkutan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas iterasi pertama pada metode Heun. Kita ambil nilai Y aksen T sama dengan T plus Y kali 1 kali T, sedangkan Y0-nya itu sama dengan 1. Dengan menggunakan ukuran langkah H sama dengan 0,2. Iterasi dimulai dari kondisi awal T0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1. Langkah pertama, T1-nya dihitung, substitusikan T0 plus H sama dengan 0,2. Dihitung menggunakan metode Euler eksplisit, Y1 bintang sama dengan Y0 plus HV kali T0, Y0. Karena FTY-nya itu sama dengan T plus Y, maka kita substitusikan nilai T0 sama Y0 memperoleh hasil 1, sehingga Y bintang 1 itu sama dengan 1,2. Untuk langkah kedua itu korektor metode Heun. Nah, nilai solusi awalnya kita menggunakan rata-rata kemiringan pada awal dan akhir interval. Y1-nya sama dengan Y0 plus H per 2 dikali fungsi T0, Y0 ditambah fungsi T1, Y1 bintang. Dengan F fungsi T1, Y1 bintangnya itu 1,4. Lalu kita substitusikan Y1 pada rumus interval itu memperoleh hasil 1,24. Dengan demikian, hasil aproksimasi pada iterasi pertama, T1, Y1 itu sama dengan 0,2, 1,24. 0,2 dan 1,24. Selanjutnya, iterasi kedua pada metode Heun. Menggunakan dari hasil iterasi pertama dengan nilai awal 0,2 dan Y1 itu 1,24, lalu langkah pertama yang dapat kita hitung yaitu T2-nya sama T1 plus H itu hanya sama dengan 0,4 dihitung sebagai Y2 bintang sama dengan Y1 plus H fungsi T1, Y1. Untuk nilai fungsinya yaitu
kita substitusikan peroleh hasil 1,44 sehingga kita substitusikan kembali nilai Y aksen Y bintang 2 itu memperoleh hasil 1,528. Untuk langkah kedua yaitu korektor. Kita menggunakan rumus interval yang sama seperti yang di iterasi pertama, yaitu Y2 sama dengan Y1 plus H per 2 F fungsi T1, Y1 plus fungsi T2, Y2. Dengan nilai T2 dan Y2 itu 0,4 plus 1,524 diperoleh hasil 1,928, lalu kita substitusikan, maka hasil Y2-nya itu 1,24 plus 0,1, maka hasil Y2-nya itu 1,5768. Dengan demikian hasil aproksimasi yang diperoleh T2 sama dengan 0,4, sedangkan Y2-nya yaitu 1,5768. Pada analisisnya, berdasarkan dua interval awal yang telah dilakukan tadi, terlihat bahwa metode Hewan itu memberikan peningkatan nilai solusi secara bertahap dengan mempertimbangkan rata-rata kemiringan fungsi pada setiap interval. Nah, pendekatan ini menghasilkan nilai yang lebih akurat dibandingkan metode Euler eksplisit yang hanya menggunakan kemiringan pada titik awal. Hasil iterasi pertama dan kedua ini konsisten dengan nilai yang diperoleh pada perhitungan numerik lanjutan dalam jumlah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Yun bekerja secara stabil dan efektif dalam menghampiri solusi persamaan diferensial yang ditinjau. Terima kasih untuk Kakak Linda. Nah, jadi untuk kesimpulannya, disimpulkan bahwa metode Heun efektif digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa untuk nilai awal. Dari hasil pengujian, metode ini mampu menghasilkan solusi numerik yang stabil dan mengikuti pola solusi eksak dengan baik. Dibandingkan dengan metode Euler eksplisit. Metode Heun memberikan ketelitian yang lebih tinggi karena menggunakan skema prediktor, korektor, namun tetap dengan komputasi yang sederhana. Namun juga penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu jenis persamaan dan ukuran langkah tetap. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis galat, mencoba variasi untuk ukuran langkah, serta menerapkan metode Heun pada persamaan yang lebih kompleks lagi. Oke, sekian untuk presentasi kami, dan apabila ada kesalahan, perkataan maupun segalanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rekornya matiin. Rekornya wis matiin.